Shalom anak-anak, pada saat pagi hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu memberi hidupmu untuk kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami mau memberi hidup kami, waktu kami untuk dengarkan firman-Mu. Berkati hati, jiwa dan roh kami supaya apa yang kami dengar, kami mampu melakukannya berdasarkan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan Mistina sampaikan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, memberi lebih baik daripada menerima. Nah, di ayat mana? Di kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Di mana isi bunyi ayat firman Tuhan berkata seperti demikian. Lebih baik, ya, lebih berharga, lebih berbahagia. Nah, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Nah, jadi anak-anak, contoh yang bisa kita teladani dari Alkitab ini yang sudah memberi hidupnya untuk semua manusia adalah Yesus. Yesus anak Allah, anak domba Allah yang hidup, yang Allah sudah utus datang ke dunia ini memberikan hidupnya, bahkan dia mau mati di kayu salib supaya kita yang berdosa ini mengalami hidup yang kekal. Mungkin anak-anak atau saya atau manusia-manusia yang sudah Tuhan ciptakan di permukaan bumi ini, semua orang-orang yang takut Tuhan ataupun yang belum kenal Tuhan, ya, tidak bisa membalas kebaikannya. Tapi setidaknya kita yang sudah diberi kesempatan hidup, mari kita belajar dengan sikap hati yang tulus dan murni melakukan ayat firman ini, yaitu memberi. Memperhatikan orang-orang yang susah, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan cara ketika kita punya berkat secara materi, kita berbagi kepada mereka. Nah, itu contoh, itu sudah salah satu kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita memang seperti yang saya katakan tadi tidak bisa melakukan seperti yang Yesus katakan, tapi setidaknya paling kecil seperti yang saya ceritakan tadi, berbagi kepada teman-teman, berbagi makanan boleh, berbagi apa lagi? Berbagi uang dalam hal mereka mungkin butuh uang untuk beli beras atau beli pensil, beli buku, beli pakaian. Nah, banyak anak-anak yatim yang saat ini dipelihara di panti asuhan yang membutuhkan hal ini. Kita bisa berbagi kepada mereka. Nah, itu yang pertama, hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Yang kedua, lebih kecil dari itu ada lagi. Kita bisa berbagi kepada kakak-kakak atau adik yang ada di rumah. Berbagi makanan saat papa mama, untuk saat papa mama datang dari pasar atau dari pesta, kita bisa berbagi makanan untuk teman-teman yang datang ke rumah, atau kepada kakak-kakak, atau kepada sepupu, atau kepada adik kita. Nah, kalau ingin memberi yang lebih baik lagi dari situ, kita bisa, ya. Yang kedua, memberi hidup kita untuk apa? Untuk Tuhan. Dalam hal apa? Kita berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk semua yang memerlukan doa kita. Papa mama memerlukan doa kita, teman-teman memerlukan doa kita, pemerintah ini memerlukan doa kita. Jangan salah anak-anak, doa anak-anak kecil, ketika doa mereka disampaikan oleh anak-anak kecil kepada Tuhan, doa mereka lebih awal, lebih duluan, lebih cepat untuk dijawab. Nah, itu hal yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi yang bisa kita lakukan dalam hal apa? Kita bisa memberi waktu kita melayani Tuhan. Apakah anak-anak sudah bisa melayani Tuhan? Oh, bisa. Melayani dalam apa? Kita punya organ tubuh yang sangat lengkap. Punya panca indera, yaitu mata, telinga, terus hidung, terus kulit, terus mulut. Nah, ada 5 panca indera. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 lidah, 5 kulit. Seluruh organ tubuh yang lain juga sangatlah kita harus berikan untuk siapa? Untuk Tuhan. Dalam hal apa? Melayani Tuhan. Melayani dalam hal apa? Melayani di gereja. Bisa itu ketika kita ibadah anak, membawa persembahan
Dalam hal apa lagi? Bisa itu dalam hal ada kreativitas di anak-anak sekolah minggu, entah itu bernyanyi ataupun melayani anak-anak itu sebagai penari. Itu juga sudah salah satu contoh memberi hidup melayani Tuhan. Nah, atau dengan cara kamu duduk diam saat kamu ibadah anak, mendengarkan firman Tuhan, entah itu ibadah yang kau ikuti lewat online, entah itu lewat budi pekerti yang dari sekolah, itu juga sudah memberi hidup melayani Tuhan. Karena telingamu, matamu, seluruh organ tubuhmu betul-betul fokus mendengarkan Tuhan. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Itu juga hal yang besar yang sudah kau lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa, kita harus memberi hidup kita untuk Tuhan. Itu saja kebenaran firman Tuhan yang Mistina sampaikan hari ini. Kiranya anak-anak diberkati, kiranya anak-anak dilimpahi dengan kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kembali kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa agar setiap kami yang mendengarkan bukan hanya mendengar, tapi kami diberkati. Urapi hamba-Mu semakin lebih dahsyat dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan dengan secara sederhana kepada anak-anak yang saya layani. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.